Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'alad dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, setelah kita haturkan pujian, sanjungan, pengagungan, syukur kita semata hanya untuk Allah Ta'ala yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya di majelis taklim kita pagi hari ini, tema yang kita angkat adalah Daruriyatul Istiqomah, kemestian untuk beristiqomah, keharusan beristiqomah, kebutuhan yang bersifat daruri, mendesak, tidak bisa ditunda-tunda akan keistiqomahan. Dari materi yang telah kita bagi, seolah akan kita jadikan panduan apa yang kita bahas. Ada sebab kenapa tema kita angkat, apa tujuan yang hendak kita capai dengan terangkatnya tema ini, dan uraiannya seperti apa. Seolah akan kita pelajari. Pertama, setelah kita kenali judulnya tentang keharusan kita beristiqomah, kenapa tema ini kita angkat? Jawabnya, hidup itu tidak hanya di dunia saja. Demikian juga orang bisa bosan. Apakah ada orang yang punya pemikiran hidup itu hanya di dunia saja? Ada enggak? Ada. Siapa mereka? Dikenal sebagai kelompok Dahriyah, kelompok penyembah massa. Apabila dikaitkan dengan pemikiran, orang melangkah hanya bertumpu pada akal titik. Makanya apabila orang latar belakangnya seperti itu, akhirnya muncul anggapan hidup itu hanya di dunia saja. Karena jangkauan akal nggak bisa menjangkau alam gaib. Jangankan alam gaib, hari esok saja tidak ngerti. Sebagaimana menjelaskan, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Orang tidak tahu apa yang hendak diperbuat hari esok. Kalau perkiraan-perkiraan, orang bisa bikin perkiraan.
Tapi itu hanya bersifat dzon, dugaan. Yang itu tidak ada jaminan kepastian. Allah menyebutkan inna dzonna la yughni minal haqqi syai'a. Dzon itu tidak bisa menjamin benar belas. Kenapa? Menduga, ngiro-ngiro. Akhirnya dikenal mereka para filosofis, ahli filsafat. Tumpuan kerjanya dzon semata. Itu dasarnya. Dan ini termasuk akdzabul hadis, obrolan yang paling dusta, karena nggak punya dasar. Satunya lagi kelompok Dahriyah, itu juga sama dasar pemikirannya, yang itu Allah telah menjelaskan kriteria mereka. Yang mereka mengatakan Allah abadikan wa mal hayatu illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa man yuhlikuna illa ad-dahru. Enggak ada kehidupan kecuali kehidupan di dunia. Di situ hidup, di situ mati. Tidak ada yang menyebabkan rusak kecuali masa. Jadi enggak mengenal Allah sama sekali. Hanya masa. Makanya kehidupan mereka ya hanya mencari apa yang menyenangkan di masa itu sendiri. Itu kenapa tema ini kita angkat, bahwasanya hidup itu tidak hanya di dunia saja. Di balik itu orang ketika melangkah itu bisa bosan. Orang melangkah itu bisa bosan. Sehingga ketika orang itu sudah bosan, dia tidak akan melangkah berikut dan berikutnya. Ini alasan tema kita angkat. Berikutnya tujuan tema kita angkat, mewujudkan kecerdasan menggapai masa depan yang cerah. Mewujudkan kecerdasan untuk menggapai masa depan yang cerah. Kalau kita ditanya siapa orang cerdas, kalau gaya akal, ya siapa yang selalu belajar sampai titel pendidikan rentengan, seolah semua hal bisa dipikir, dijawab. Tetapi orang seperti itu andaikan benar, sebenarnya itu sangat terbatas. Sangat terbatas sekali. Apa bentuk keterbatasannya? Ya tentunya sangat banyak sekali. Bisakah dia menghitung bintang? Bisakah dia menghitung pasir? Tentunya enggak bakal bisa. Padahal bintang dilihat mata di langit sangat indah, punya teropong sangat luar biasa. Ternyata di hadapan ke situ dia nggak bisa menjawab, hanya mengenal jumlah saja. Dan berikutnya, makanya pendefinisian orang yang cerdas itu telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Bahkan siapa juga ditanya, diberikan jawaban. Apa keterangan dari Nabi SAW sebagai pembelajaran kepada umat? Beliau katakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang dikatakan kayyis, pintar, cerdas. Siapa? Orang yang dana nafsahu, hasaba nafsahu, memuhasabah pada dirinya, mengadakan penghitungan akan dirinya berkaitan tentang masa depan, pembekalan yang ia miliki. Sudahkah mencukupi? Dan dia berusaha untuk menyiapkan bekal untuk alam berikutnya. Di alam kubur dan berikutnya. Ketika ditanya, ayunasi akyas, siapa manusia paling cerdas? Jawabnya adalah aktsaruhum dzikran lil maut wasti'dadan laha. Orang yang bersering mengingat kematian
dan menyiapkan bekal untuknya. Ini definisi cerdas yang disampaikan Nabi SAW. Jelas itu masa depan. Luas tanpa batas. Di tengah kondisi manusia serba memiliki keterbatasan. Walaupun juga telah menjelaskan berkaitan masa depan itu sangat panjang. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya perkampungan akhirat itulah asli kehidupan. Di pasal yang lain, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang diselamatkan dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh beruntung. Sementara tidaklah ada kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu, yang hanya sebentar saja, nggak berkelanjutan. Mungkin itu akan dibantah oleh ahli akal, karena mereka memiliki tuduhan orang yang berpikir ke depan akhirat, alam kubur itu dianggap mengigau, dianggap ucapannya tidak bisa dipahami, otak mereka nggak nyambung. Lalu untuk menjelaskan secara logis bahwasanya alam kubur itu ada, kebangkitan itu ada, surga neraka itu ada, Allah pun ada, padahal itu semuanya tidak terjangkau oleh mata dan indera yang lain. Bagaimana melogiskan kepada mereka yang mengatasnamakan berpikir logis seolah serba cerdas dan mumpuni? Maka jawabnya, pertama menggunakan fitrah. Menggunakan fitrah. Apa itu fitrah? Bawaan dasar sebelum berusaha sudah ada. Apa itu fitrah? Bawaan dasar sebelum berusaha sudah ada. Itu fitrah. Mungkin bila ditanya, kenapa gula itu kok legi? Apa jawabnya? Lek gak legi jenenge duduk gula. Kapan gula itu legi? Pun juga nggak bisa jawab. Padahal tuntutan akal, legi itu dilegekne. Sapa sing nglegekne? Gimana prosesnya? Apalagi luasnya lautan. Kenapa laut itu asin? Jawabnya, lek enggak asin jenenge ya duduk laut secara umum. Dan seterusnya. Itu namanya fitrah, bawaan dasar. Sebelum berusaha itu sudah ada. Jadi manusia memiliki bawaan dasar tentang Allah itu ada. Dari mana? Fitrah. Sebelum berusaha sudah ada di benak manusia pengakuan Allah itu ada. Yang kedua, secara akal pembuktian kalau Allah itu ada. Alam gaib ada, alam kubur dan seterusnya. Gimana secara akal? Jawabnya adalah ada itu diadakan. Nggak mungkin akan mengadakan sendiri. Ada itu diadakan, ini untuk alam makhluk. Nggak mungkin dia mengadakan dirinya sendiri. Makanya Allah menanya kepada mereka yang berakal, am khuliqu min ghairi syai'in am khalaqu anfusahum am khalaqu as-samawati wal ardh. Apakah memang mereka itu dicipta tanpa bahan? Akal mengatakan ya nggak mungkin. Rong enek tepungnya kon gawe roti, mungkin enggak? Ranek gulone kon legi, mungkin enggak?
Heroti, ndi tepungi. Ora lagi panjen renek gulane. Itu kan jawaban akal. Nah, sementara kenyataan masih itu ada. Sehingga ditanya, apakah kamu ada memang kamu mencipta dirimu sendiri? Atau dicipta tanpa bahan? Atau memang kamu bisa nyipta langit dan bumi? Pasti nggak akan bisa dijawab. Kalau begitu, ada itu diadakan berarti hidup itu berjodoh. Ada itu diadakan untuk alam makhluk. Itu juga ada awal, ada akhir. Ada amal, ada balasan. Ada zahir, ada gaib. Itu cara kedua untuk mewujudkan Allah itu ada, yang gaib itu ada. Memang kita harus iman kepada yang gaib. Lalu yang ketiga, menggunakan wahyu. Dan itu langsung didogmakan, diinstruksikan, langsung diberitahukan, langsung ditunjukkan. Maknanya seperti itu. Untuk mewujudkan wahyu itu benar, itu bukan dongeng igauan, tulisan orang yang lantur, bukan. Tapi itu ada betul-betul wahyu. Dari mana itu tahu wahyu? Yang pertama, bila orang itu mengenali bahasa Al-Quran, berarti orang itu mengenali bahasa Arab. Orang Arab itu tahu ini bahasa manusia atau bukan bahasa manusia. Jadi mereka itu podo-podo maca tulisan Arab, ini bahasa manusia atau bahasa makhluk, itu bisa membedakan. Mungkin kita saja yang nggak bisa. Bisakah kita membedakan ini bahasa manusia atau bahasa makhluk? Ya macane kuna nggak paham, ya gimana bisa membedakan? Bahasa Arabnya nggak paham, bagaimana bisa membedakan? Nah begitu. Jadi orang yang betul-betul ngerti bahasa Arab, lalu ada tulisan Arab, yang satu mereka ngomong ditulis, yang kedua wahyu yang ditulis, podo-podo diwaca, mereka tuh bisa membedakan. Ini bahasa manusia atau bahasa Allah, itu bisa membedakan. Yang kedua, buat mereka yang tidak percaya itu ditantang. Bila kamu nggak percaya Quran itu adalah firman Allah, sekarang kamu kan pakar bahasa Arab, bikin kitab yang semisal. Bila nggak bisa, cari pakar, membuat yang semisal. Sementara Rasul SAW itu malah buta huruf, tapi kenyataannya lesannya ada kata-kata mutia seperti itu. Kamu kan malah melek huruf, bikin. Ternyata tidak bisa. Jikalau mengatakan wa ilam tafalu walan tafalu. Bila kamu nggak bisa, memang selamanya kamu nggak bakal bisa. Makanya takluk saja. Dengan kamu jaga dirimu, jangan sampai terkena neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Nah begitu, untuk mewujudkan perkara yang gaib itu memang ada, makanya butuh disiapkan bagaimana kondisi alam kubur dan berikutnya. Makanya orang yang cerdas adalah orang yang berpikir masa depan, yang pendefinisiannya sudah kita sampaikan. Jadi tujuan tema kita angkat adalah mewujudkan kecerdasan untuk menggapai masa depan yang cerah. Puncaknya apa itu masa depan yang cerah? Aman di alam kubur, aman di padang mahsyar, sukses menyeberang neraka, lalu masuk ke dalam surga. Itu masa depan yang cerah yang Allah telah jelaskan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang diselamatkan dari neraka, dia dimasukkan dalam surga, betul-betul beruntung, dan tidak ada kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Apa bukti dunia itu kesenangan menipu? Apa buktinya? Kesenangan dunia itu menipu. Kesenangan dunia itu betul senang atau menipu? Apa buktinya menipu? Semakin dicari semakin lari. Sebagian yang ketangkap nggak ke bawah.
dan tidak akan pernah orang merasakan puas. Semakin dikejar bagaikan bayang-bayang, kapan ketangkap? Ketika bisa ketangkap berarti dia kelasnya bayang-bayang. Ambruk, nah baru ketangkap, ya kan? Ambruk baru ketangkap. Kenapa? Antara dirinya dan bayang-bayang menyatu. Misalnya benda ini kita berdirikan, ada kan bayang-bayangnya. Ini kejar akan lari terus. Ini akan ketangkap oleh ambruk ini. Nah, itu baru ketangkap. Dan ambruknya manusia berarti mati. Bila sudah mati, apa yang ia dapatkan dari dunia? Anak ditinggalkan, bojo ditinggalkan, rumah ditinggalkan, semuanya ditinggalkan, nggak ada yang dibawa. Itu betul-betul menipu kalau begitu, ghurur, nggak bersifat hakiki. Nah itu kesana. Ini buat orang yang mau berpikir, tentunya akan bisa membuktikan betul apa yang firmankan bahasanya dunia adalah mataul ghurur. Berikutnya kita masuk pada uraian. Ada 6 nomor 5 diurai, nanti bagian akhir kita membaca hadis bersama syarahnya. Nomor 1, dari tema di atas, keharusan beristiqomah, kita akan mengenal apa itu arti istiqomah. Dari kata koma ikut wazan istaf'ala, tambahan alif sinta, itu biasanya punya makna tolab, pencarian. Kalau koma itu tegak, tandang, qiyamul lail berarti sholat malam, istiqomah adalah tolabul qiyam, usaha apa yang sudah ia kerjakan untuk selalu ia kerjakan, namanya tolabul qiyam, yaitu menjaga amal agar tegak sampai mati. Itu makna istiqomah, tolabul qiyam. Tolab itu mencari, qiyam itu pengerjakan, berarti bekerja keras untuk selalu mengerjakannya. Wah, insya Allah orang itu istiqomah banget. Apa? Selalu melaksanakan apa yang sudah ia kerjakan. Majelis taklimnya selalu hadir, istiqomah. Ada adzan selalu hadir, namanya istiqomah. Pernah infak, selalu infak, namanya istiqomah. Kenapa? Apa yang ia kerjakan selalu ia kerjakan, itu namanya istiqomah, tolabul qiyam, yaitu menjaga amal agar tetap tegak sampai mati. Nomor 2, modal manusia itu bertauhid, yang kita sebut dengan istilah fitrah. Belum berusaha sudah ada. Itu merupakan modal manusia terhadap tauhid. Sebagaimana Allah jelaskan di surah Al-A'raf ayat yang ke-172. Di mana Allah mengambil ikatan janji kepada anak Adam ketika berada di tulang punggung orang tuanya. Maknanya Allah berikan sejak dari dulu, dan Allah mempersaksikan kepada mereka dengan Allah firmankan, alastu birabbikum, bukankah aku Rabbmu. Ini sejak pertama kali manusia dalam bentuk benih itu sudah diambil perjanjian oleh Allah Ta'ala, alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabbmu, yang mencipta, yang mengatur, yang mengurus, yang memilikimu. Demikian juga alam raya, kamu hanya setitik dari alam raya yang sangat luas. Nah, waktu itu kita sudah memberikan jawaban, qalu bala syahidna, iya. Jadi pengakuan tauhid adanya Allah itu merupakan bekal yang Allah berikan sejak dari awal, sebelum kita berusaha itu sudah ada. Nomor 3, semua makhluk lahir dalam keadaan fitrah. Sebagaimana pesan Nabi SAW, kullu mauludin yuladul fitrah, semua bayi yang lahir itu fitrah. Fitrah itu Islam. Keadaan pertama dia dicipta, yaitu kesucian.
nggak memikul dosa dan tidak ada dosa warisan. Makanya setiap bayi lahir belum balik kok mati, di mana tempatnya? Di surga. Orang tuanya ridho, sabar, muslim, mengharap pahala dari musibah akan kematian anak, maka diharapkan anak akan menjadi syafaat. Sehingga ketika dia datang di sana, nanti akan disambut oleh anaknya. Selamat datang orang tuaku, semakna dengan itu. Itu semua bayi ialah itu fitrah. Sehingga belum balik mati itu di surga. Termasuk bayine iblis, bayine Abu Jahal dan bayinya Sopo sing akhirnya gede-gede menjadi tokoh-tokoh kafir. Itu awalnya ketika bayi itu adalah fitrah, bawaannya sama. Lalu gimana kok bisa berubah? Maka Allah telah memberikan jelasan lewat lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, fa abawahu yuhawidanihi au yunasirani au yumajisanihi. Maka orang tuanya, lingkungan yang punya pengaruh, karena mereka hidup di alam sebab, ditakdir syar'i, ilmu punya itu dicari, perut kenyang itu makan, itu namanya di dalam alam takdir syar'i. Allah memberlakukan hukum sebab akibat. Makanya orang tuanya yang menjadi sebab akhirnya dia jadi Yahudi, akhirnya dia jadi Nasara, atau akhirnya dia jadi Majusi. Napa contohnya? Anak Arab kecilik lahir wonten Jawa. Niku mengke basane basa Jawa apa basa Arab? Anak Jepang lahir nek Jawa, nek Ngancar. Basa napa niku mengki? Basa Jepang nggih. Anak wong Jawa tulen lahir nek Belanda, napa basane mengki? Mboten damel basa Jawa. Itu bukti lingkungan itu memberikan pengaruh. Jadi Yahudi, jadi Majusi, jadi Nasara begitu. Perubahan itu ke sana. Itu dasarnya adalah lain dalam keadaan fitrah. Sebagaimana kertas masih mulus. Kenapa bertulis? Nah, ada tangan-tangan yang menulis. Manual atau pakai alat, yaitu mekanisme saja, cara saja. Nomor 4, masa hidup di dunia itu untuk mengembangkan fitrah. Masa hidup di dunia itu untuk mengembangkan fitrah. Jadi hikmahnya kenapa kita itu berada di dunia? Jawabnya untuk mengembangkan fitrah. Bisakah Allah mencipta manusia di surga semuanya? Ya, perkara yang mudah. Inna ma'murhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Urusan Allah ketika menghendaki sesuatu, Allah hanya berfirman kun, sudah langsung terjadi. Sebagaimana malaikat dicipta tanpa makan kenyang dan selalu taat, nggak ada malaikat yang maksiat. Bisa. Loh, kenapa manusia tidak dicipta seperti malaikat? Ini pertanyaan yang memiliki nuansa menggugat kepada Allah Ta'ala. Ini jelas pertanyaan nggak diperbolehkan. Bukan wilayahnya tanya seperti itu. Kenapa? Allah adalah yas'alu wala yus'alu. Allah punya hak tanya, tapi Allah tidak boleh untuk ditanya. Innaka taqdi wala yuqdu alaik. Engkau membuat keputusan, tidak bisa digugat. Dan Allah adalah fa'alun lima yurid, punya berbuat yang dikehendaki. Di situ hikmah yang terjadi. Hikmah yang terjadi, galilah hikmah. Maka Nabi Adam ketika digugat oleh Nabi Musa, Nabi Adam ketika digugat oleh Nabi Musa, kamu bapaknya manusia, akhirnya manusia berada di dunia karena kamu maksiat, kamu diturunkan.
Apa jawaban Nabi Adam? Kenapa kamu menanyakan sesuatu yang telah Allah tetapkan? Artinya memang Allah ketika menetapkan takdir itu ada yang kauni, ada yang syar'i. Kalau membuat dunia, Nabi Adam diturunkan dengan proses, itu termasuk kauni. Sehingga nggak boleh untuk ditanyakan. Tugas manusia adalah sibuk dengan pengakuan takdir kauni, mengambil pelajaran dari takdir syar'i. Dan ternyata itu sudah diberikan jawaban. Diberikan jawaban. Dunia sebagai sementara, tempat untuk mencari bekal yang dikatakan kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau menyeberang jalan. Berarti tidak lama. Apa kegiatanmu? Telah dijawab oleh Allah sendiri. Wa tazawwatu fa inna khairaz zati at-taqwa. Carilah bekal. Bekal yang paling bagus itu adalah ketakwaan. Jadi dihidupkan sementara untuk mencari bekal dari Allah kembali kepada Allah, nanti pembuktian. Kamu nanti layak surga atau layak neraka, memang hidup untuk diuji. Dan semuanya itu adalah disilahkan masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga. Tidak mau atau maunya, masuk atau tidak mau masuknya itu berkait mau atau tidak mau. Maka dikatakan illa manaba, kecuali yang enggak mau. Maka mereka tanya, waman ya bai rasul, siapa yang enggak mau? Lah wong disilakan masuk surga kok tidak mau? Maka jawabnya man atau ani dakhulal jannah wa man asani faqat apa. Siapa yang mau taat kepada saya berarti disilahkan mau, tapi bila enggak mau taat berarti disilahkan tidak mau. Jadi masa hidup di dunia itu untuk mengembangkan fitrah. Tamsilnya apa? Allah memberikan banyak hujan, air di mana-mana, tanahnya basah bahkan menggenang. Orang ke sawah membawa benih padi berapa kilo? Lemas berapa? 5 kilo. Nanti bila waktunya panen, minta panen berapa? 3 kilo. Masa budal 5 kilo mulai mek 3 kilo. 3 ton ngoten duka. Menanam di dunia itu. Berangkat fitrah dikembangkan dengan ketaatan, pahala berlipat ganda, pulang membawa bekal untuk kembali kepada Allah. Nomor 5, modal pengembangan dengan Islam. Di dunia mengembangkan fitrah, ibaratnya berangkat modal benih 5 kilo, pulang panen besar. Itu cara mengelolanya itu dengan Islam. Kenapa mengelolanya itu kok dengan Islam? Jawabannya ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Sampai I ya, J-nya belum ada. Yang pertama, karena Islam itu satu-satunya agama yang ada di sisi Allah. Dan ini mudah dipahami. Karena telah Allah jelaskan, inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu adalah Islam. Punya makna tauhid, punya makna ketaatan, punya makna jaga jangan sampai rusak. Munculnya agama lain yang Allah abadikan, ada Yahudi, ada Nasara, itu munculnya di akhir-akhir saja. Maka bila Yahudi mengatakan Ibrahim beragama Yahudi, Nasara mengatakan Ibrahim itu beragama Nasara, itu adalah dusta semata. Kenapa? Bagaimana mereka mengatakan Ibrahim beragama Yahudi, Ibrahim beragama Nasara? Kamu dengan Ibrahim duluan mana? Duluan mana? Orang Yahudi dengan Nabi Ibrahim duluan mana? Gimana urut-urutannya? Ada Nabi Ibrahim dengan istri pertama, lahir anak kedua namanya Ishak. Ishak turun,
Yakub. Yakub turun Yusuf. Yahuda salah satu dari anak Nabi Yakub. Kalau begitu kelasnya seumuran dengan Nabi Yusuf. Dengan Nabi Ibrahim apanya? Putu kelasnya ini. Kelasnya putu. Seperti itu. Sementara Allah sendiri telah menjelaskan Nabi Ibrahim di Al-Baqarah 132 Allah telah jelaskan wasiat Nabi Ibrahim adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali sebagai muslim. Loh, Nabi Ibrahim mengatakan jangan sampai mati sebagai muslim. Yahudi yang menisbatkan kepada anak Nabi Yakub, itu cucu Nabi Ibrahim, itu hurufnya itu akhir-akhir saja. Kok mengatakan beragama Yahudi itu dari mana? Mungkinkah ketika orang itu ditanya, Mbak tindak pundi? Badhe jagong bayi laire bayi. Mungkin mboten? Badhe jagong bayi laire bayi. Mungkin mboten? Iki jane bayar putune dhisik endi to? Oh, Nabi Ibrahim sudah jelas mengatakan Islam, kok dikatakan Yahudi sing ngomong putune, berarti aneh lah ya. Makanya agama di situ adalah Islam. Yang B, itulah agama semua nabi, agama semua rasul. Yang atas menyebutkan al-anbiya ikhwah wa dinuhum wahid. Para nabi itu bersaudara, agamanya sama. Masing-masing nabi ketika berdakwah ittaqullaha wa ati'un. Takwalah kepada Allah dan taatilah saya. Islam punya makna tauhid. Islam punya makna taat. Islam memiliki makna amal terjaga tidak rusak. Yang C, profil sempurnanya Islam itu ada di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Profil sempurnanya Islam itu ada di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir. Kenapa kok begitu? Memang Allah jelaskan demikian. Apa hikmahnya? Hikmahnya demikian, yaitu agama yang dulu tugas penjagaannya itu oleh ahli ilmu. Ahli ilmunya mati, hilang. Indaros, lapuk, andaikan batik, hilang batiknya, karek kain tok, gak ada warna. Sementara Islam yang didakwahkan Nabi Sallam yang bersifat estafet itu Allah sendiri yang menjaganya, sehingga kesempurnaan terjaga dan isinya itu adalah nggak sama dengan yang dulu-dulu. Maka Allah menyebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum, bikin kamal, sempurna. Dan Allah menjaga yang tidak akan pernah hilang kecuali masanya terjadi hilang, karena itu proses kiamat. Allah telah menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Saya yang nurunkan kok, saya juga yang menjaga. Sekarang bentuk sempurnanya seperti apa? Salah satu sisi saja itu semisal tentang hukum. Kasus hudud, di sana ada jinayat, ada pelanggaran, nanti ada ketetapan sanksinya. Misalnya kasus nyawa, ada masa Nabi tempo dulu itu yang ada nyawa dengan nyawa. Ada tempo dulu kasus nyawa dengan denda. Sementara di agama yang terakhir, nyawa bisa diganti nyawa, nyawa ada pilihan diganti denda, nyawa ada pilihan bisa ditawar, nyawa ada pilihan gratis total. Sempurna kan? Dulu pilihannya satu, nyawa atau nyawa dengan benda. Di agama ini ada kasus pembunuhan, keluarganya menuntut kisos, nyawa dengan nyawa, boleh.
Atau melobi, tolong jangan diganti dengan nyawa, diganti dengan benda. Ahli warisnya mengizinkan, boleh diganti dengan 100 unta. Ojo 100 unta, siji wae atau setugel wae, ya wis gak apa-apa, boleh. Atau dibebaskan gratis, sudah nggak saya tuntut, ini tabunganku di akhirat. Kayak kasusnya Jabir, kan nuntut belas kan bapaknya meninggal. Itu tanda sempurna. Itu satu contoh dan semuanya begitu. Itu satu contoh dan semuanya begitu. Itu profil sempurnanya Islam berada di masa Nabi yang terakhir. Yang di pemahaman dan praktek sempurna Islam oleh generasi sahabat. Sekarang kita sampaikan pertanyaan. Kita sebagai pejuang Islam atau pejuang di tengah sempurnanya Islam. Kita titik 2A pejuang Islam, B pejuang di tengah sempurnanya Islam. Pilih A atau pilih B? Kenapa kok pilih B? Kenapa pilih B? Tak pilih A nya apa? Kenapa pilih B? Apa jawaban yang lain? Kita belum lahir, Islam sudah ada. Kita belum lahir, Islam sudah ada. Kita lahir punya apa? Bisa moco A, B, C, abatasa? Gak bisa. Lahir gak punya ilmu. Wallahu akhrajakum mim butin ummahatim la ta'lamuna syai'a. Allah yang melahirkan kamu, di waktu itu kamu gak punya ilmu blas. Bagaimana kita lahir gak punya ilmu sebagai pejuang Islam? Yang ada, Islam itu sudah sempurna, wahyu masih turun. Meninggalnya Nabi Sallam sudah selesai tugas. Tidak ada masalah yang tidak dijelaskan. Karena Nabi dijamin tidak mati kecuali tugasnya sudah sempurna. Maka Allah telah kokohkan al-yauma akmaltu lakum dinakum, dibikin kamal. Sudah sempurna, sudah Nabi meninggalkan. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sudah terjadi pertolongan, penaklukan, sehingga setan tidak disembah lagi di Jazirah Arab. Kenapa? Mekah Madinah sudah wilayah Islam, kemudian masuk berbondong-bondong masuk Islam, dan itu telah sempurna. Nabi meninggal. Di masa itulah Islam telah sempurna. Nah, kita ya masih generasi akhir. Jarak Islam sudah sempurna, baru kita lahir berapa tahun jaraknya? Oh, ya ratusan tahun, 1000 tahun punjul, ya kan? Makanya akhirnya kita masuk Islam, nah baru kita belajar. Nopo makna wazan aslama yuslimu? Memperjuangkan sesuatu atau masuk pada sesuatu. Ini buat yang belajar ilmu tasrif, nopo? Rahasia wazan af'ala yuf'ilu. Dukhul fisyai, masuk pada sesuatu. Ahjaza, masuk daerah Hijaz. Berarti semula bukan orang Hijaz. A'roko, masuk daerah Irak. Berarti semula bukan orang Irak. Aslama, masuk agama Islam dengan kriterianya. Sebelumnya belum kenal, lahir gak punya ilmu, masuk baru diberi ilmu. Amsa, masuk waktu sore. Asbaha, masuk waktu pagi. Dan Islam itu bangunan. Buniyal Islamu ala khamsin. Buniyah dibangun, berarti bangunan dengan 5 rukun. Kita diperintahkan udkhulu fis-silmi kafah, masuklah. Disitulah kita bukan pejuang Islam, tapi kita berjuang di dalam Islam. Kalau begitu bagaimana
pemahaman dan praktek sempurna Islam itu berada pada generasi sahabat. Kenapa? Pertama kali orang yang mewujudkan Islam ketika Nabi diutus itulah sahabat. Yang diajari Nabi SAW, dibimbing langsung, diulang langsung, dicontohi langsung, Allah ngontrol dengan wahyu, benar dibenarkan, salah dikritisi. Wahyu selesai, sudah. Islam itu sempurna. Sahabat dijamin munib, orang yang kembali kepada Allah sebagai umatan wasaton, umat tengah, enggak nambah, enggak ngurangi, enggak merekayasa. Sehingga sahabat dijamin sebagai kuntum khaira umatin, kamu sebaik-baik umat. Kuntum khaira umatin, kamu sebaik-baik umat. Siapa dipanggil kamu di situ? Kitakah? Bukan. Wahyu masih turun dipanggil kamu. Siapa yang dipanggil kamu? Kita menjumpai wahyu turun, ya kita kan jauh di belakangnya. Itu sahabat, terutama muhajir, karena Islam generasi pertama bersama Nabi, terutama Abu Bakar yang selalu ngintil Nabi. Umat pun juga ikut pada Abu Bakar sebagai khalifah pertama yang Nabi katakan ikuti khulafaur rasyidin. Itu pemahaman dan praktek sempurna Islam itu oleh generasi sahabat. Maka Allah katakan fa'in aslamu bimislima, fa'in amanu bimislima amantum bihi waqatih tadaw. Jika mereka beriman seperti imanmu, berarti mereka telah menempuh jalan petunjuk. Jika mereka beriman seperti imanmu, mu di situ siapa? Mu di situ sahabat. Iman Yahudi seperti imanmu sahabat, itu benar ketika mereka itu mencari petunjuk. Makanya jangan celah sahabatku, ikuti sahabatku. Mereka adalah sabilul mukminin, jalannya orang yang beriman. Makanya kita wajib kembali ke generasi pertama, dan itu dijaga oleh Allah. Qurannya dijaga, terbukti. Sunnahnya terjaga, terbukti. Dakwahnya terjaga, terbukti. Semua dikatakan Nabi, terbukti semuanya. Terjaganya Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Terbuktikah itu? Kami turunkan Quran, kami yang menjaga. Utuh 30 juz, nggak ada perubahan satu huruf pun. Harokat pun juga nggak ada perubahan, sehingga nggak merubah makna. Nah begitu. Sunnah pun juga masuk, buktinya himpunan hadis sahih selalu ada, sanadnya ada, bisa dibuktikan, tertulis, keajaiban dunia. Kemudian adanya mujaddid, pembaharu, setiap mulai menurun dibangkitkan, itu selalu ada untuk kurun waktu 100 tahun sekali. Yang juga pesan Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati zainal haq. Tidak henti-hentinya ada sekelompok umatku yang mereka itu eksis di atas yang hak, selalu ada. Terbukti semuanya. Yang wajibnya ikut sunnah Nabi dan sunnahnya sahabat. Wajibnya ikut sunnah Nabi dan sunnahnya sahabat. Mana dalilnya? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin mim ba'di. Ikuti sunnahku, perilakuku. Yang itu Quran. Jadi perilaku Nabi itu adalah Quran. Khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi, perilaku Nabi itu Quran. Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Kau berada pada akhlak yang besar. Terus juga perilaku para sahabat. Kenapa? Mereka memang telah dijamin oleh Allah. Dijamin oleh Allah. Jika katakan alaikum bi ashabi, ikuti sahabatku, itu dijamin oleh Allah. Makanya semua sahabat itu adalah dijamin masuk surga. Allah mengatakan radhiyallahu anhum. Nah, bila kita sejalan mereka nanti akan terbawa. Yang F, waspada adanya penyimpangan-penyimpangan. Kapan penyimpangan ada? Kapan penyimpangan ada? Tadi dijawab sudah, penyimpangan ada gitu kan? Kapan mulai penyimpangan? Ada.
Sebenarnya di masa Nabi banyak penyimpangan, tapi selalu dikritisi sehingga nggak bisa berkembang. Penyimpangannya musyrik akhirnya hilang. Penyimpangannya Yahudi akhirnya juga hilang. Penyimpangannya Nasara tuntas pada masa sahabat. Di masa Umar, Majusi takluk, Nasara Sam takluk, hilang penyimpangan. Penyimpangannya munafik selalu dibongkar dengan wahyu, sehingga di masa Nabi itu betul-betul Islam itu terjaga, Allah yang menjaga, sehingga Nabi bersama sahabat adalah firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Ditanya siapa mereka, ma ana ali asyama wa ashabi. Cara beragama yang saya kerjakan ini bersama sahabatku. Di masa wahyu masih turun, betul-betul murni, nggak ada penyimpangan. Artinya penyimpangan selalu terkontrol. Kenapa? Ada penyimpangan, turun wahyu, penyimpangan, turun wahyu, penyimpangan, turun wahyu. Sehingga munafik itu tidak bisa berkutik. Kontrol terus dengan wahyu. Nah, baru ketika Nabi meninggal, wahyu sudah turun. Itu penyimpangan baru bagaikan jamur tumbuh di musim hujan. Ini sudah dijelaskan Nabi SAW. Apa? Sabda beliau SAW, man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kamu hidup sesudah saya, artinya saya meninggal, kamu masih hidup, nanti akan melihat penyimpangan banyak sekali. Apa penyimpangan pertama kali sepeninggalan Nabi? Apa? Musailam al-Kadzab ngaku sebagai Nabi. Berduyun-duyun banyak orang murtad. Alhamdulillah Allah selesaikan lewat tangan Abu Bakar. Juga muncul nabi-nabi palsu sampai 30. Itu baru bisa berkembang. Ketika Nabi masih hidup nggak bisa berkembang. Benih yang seolah itu dikendalikan tidak bisa berkutik. Ada modal penyakit, cuma badannya sehat, nggak bisa berkembang. Senada dengan itu. Tapi ketika begitu Nabi SAW itu meninggal, langsung orang itu di tubuhnya banyak bakteri enggak? Banyak. Begitu mati, weteng sing pertama kali membusuk, ya kan? Kenapa? Bakteri langsung berkembang. Selama masih hidup ya kita sia-sia saja, terkendali bakterinya. Ya begitu mati langsung membusuk. Makanya bila kita itu dapat ikan supaya awet, langsung dibeteti, isi perutnya dihilangkan, kayak wetenge iwak diseni, jeruk ini bisa Allah awet nanti iwak kayak di kulkas pisan. Di kulkas tapi nggak dibeteti, nggak bosok. Kenapa? Bukti kepada kita banyak bakteri. Ketika hidup terkendali, ketika orangnya mati langsung berkembang. Nabi masih hidup, berbagai penyimpangan terkendali. Nabi mati langsung berkembang. Ya begitu. Cikal bakal dulu Yahudi pecah jadi 71, Nasr jadi 72, umat Islam 73, cikal bakalnya 4. Satu, sebenarnya itu satu sebenarnya, tapi nanti bisa berkembang jadi 4. Satu akhirnya jadi Khawarij. Yang kedua, Syiah. Ketiga, Mu'tazilah. Yang keempat, Qadariyah. Sebenarnya itu satu itu sebenarnya. Dari siapa? Dari Yahudi. Cikal bakal pengrusak sejak dari dulu adalah Yahudi. Nasara berubah itu Yahudi. Masuk kepada kaum muslimin, Abdullah bin Sabah, generasi pertama menuduh Nabi tidak adil.
Nanti akan muncul gini. Ternyata jadi Khawarij muncul di masa Ali. Berangkat dengan membunuh Utsman, menggabung kepada Ali. Ali damai dengan Muawiyah, mereka keluar dikafirkan. Nah, disitulah namanya Khawarij. Itu cikal bakal itu dari Yahudi. Bikin kelompok satunya Syiah, pembela Ali, sitok ngafir nih Ali, sitok menuhankan Ali. Dan seterusnya. Ada kelompok Qadariyah, entah itu Mu'tazilah, Qadariyah maupun kelompok Jabriyah, itu juga satu level. Kelompok satunya lagi adalah kelompok Jahmiyah yang membimbing untuk jadi komunis karena mengubah sifat Allah sehingga Allah itu hanya nama, nggak ada bentuknya. Ujung-ujungnya di atas arsy tidak ada apa-apa. Karena Allah tidak boleh punya sifat istawa. Ada istilah itu ada tinggi dan naik, itu ditiadakan karena ditakwil. Itu kelompok Jahmiyah. Itu kelompok-kelompok penyimpangan, makanya kita wajib paham. Kelompok-kelompok penyimpangan kita wajib paham. Lalu bagaimana di antara kelompok penyimpangan yang sangat banyak supaya kita selamat? Kita masuk yang G, kita mengenal nama-nama untuk ahli sunnah. Kita mengenal nama-nama untuk ahli sunnah. Ada berapa nama untuk ahli sunnah? Minimal 8 nama. Silahkan dibaca buku judulnya Kun Salafin ala Jadah. Jadilah orang yang mengikuti jejak salafus soleh dengan benar. Itu ada judul nama-nama ahli sunnah, itu ada 8. 1. Ahlu sunnah. 2. Ahlu jamaah. 3. Ahlu sunnah wal jamaah. 4. Ahlul athar. 5. Ahlul hadis. 6. Firqatun najiyah. 7. Taifah mansurah. 8. Salafiyun. Nama ahlu sunnah banyak dipalsu. Akeh sing ngomong ahlu sunnah. Ngomong ahlu jamaah banyak yang memalsu. Ngomong sunnah wal jamaah banyak yang memalsu. Kenapa? Banyak pengkaburan. Tapi bila sudah menggunakan nama salafin, mengikuti jejak salafus soleh, sulit dipalsu. Kenapa? Karena akan diajak membuktikan bagaimana praktek salafus soleh, gimana Nabi, gimana sahabat, bagaimana tabi'in, bagaimana tabi'ut tabi'in. Kalau kamu mengklaim, buktikan mana rujukannya. Diajak membuktikan ilmiah. Itu sulit untuk dipadani, tapi cik panggah enek sing madani. Apa? Juga menggunakan bahasa salafiyun, cuma enek buntute. Bila kata salafin mengikuti salafus soleh, gak enek buntute, itu rujukannya sama, kembali kepada generasi pertama. Tapi enek buntute, di situ nanti akan tampak apa buntute salaf. Salafi Wahabi. Nek buntute Wahabi ini itu buntute. Wis beda lagi nanti dengan salafiyun. Salafi Wahabi, Salafi Jihadi, Salafi Kharoki. Enek buntute, ini sebagai pembeda. Nah begitu. Siapa Salafi Wahabi? Mengikuti orang salaf, yaitu Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Itu namanya Salafi Wahabi. Kenapa dikatakan Salafi Jihadi? Karena mengubarkan bendera pemberontakan, mengatasnamakan jihad. Kenapa namanya Salafi Kharoki? Memang bergerak untuk mengadakan pemberontakan. Dengan Nabi dikatakan gak adil, itu pelopor pertama. Utsman dibunuh, digabungi Ali, lalu dikafirkan. Kemudian mereka nyempal terang-terangan mengkafirkan Ali dan membunuhnya. Akhirnya masuk kepada yang nama-nama untuk ahli bid'ah. Itu tadi supaya kita bisa waspada banyak penyimpangan, kita mengenal nama-nama ahlus sunnah. Kita tahu, kita juga butuh tahu nama-nama yang lain yang mirip-mirip supaya kita nggak kabur. Apa tanda-tanda nama untuk ahli bid'ah? Namanya menggunakan nama kelompok atau nama sifat atau nama karakter.
Mu'tazilah karena uzlah meninggalkan sunnah, Jahmiyah mengikuti Jahm bin Sofwan At-Turmudi, namanya Asy'ariyah tokohnya, dan yang lain-lain. Itu namanya mengikuti karakter, bukan nama itu mengikuti standar hukum. Itu ciri-ciri khasnya di masyarakat kita begitu. Nama-nama kelompok torekoh kan nama-nama tokohnya kan ya. Torekoh A, torekoh B, torekoh C. Kan nama siapa? Nama tokohnya. Itu ciri-cirinya. Tapi kalau nama sunnah kembali kepada salafus saleh. Itulah Al-Quran, itulah sunnah yang sahih, pemahaman sahabat. Sudah nggak akan pergi dari itu. Berikutnya bagian yang I, kita akan melihat sifat dai sunnah yang harus diteladani. Apa itu sifat dai sunnah yang kita harus ngecek? Sifat itu sudah tahu, itulah yang kita akan menjadikan teladan kita. Apa sifatnya? Al-Qawi Al-Amin. Ini bila dipelajari buku tulisan Syekh Bakar Ibn Abdullah Zaid yang disyarah oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala tentang Hilyah Thalibil Ilmi, di situ kurang lebih pada hiasan yang ke-16, bagaimana cara mencari ilmu. Di antaranya pertama, mencari kitab ulama yang diringkas dulu dan dihafalkan. Yang kedua, ketika sudah ketemu kitab ulama, ringkesannya, bukan uraiannya, ringkesannya, itu supaya disodorkan kepada ahli ilmu yang mungkin lagi kepercayaan. Syekh Utsaimin mensyarah, bila sudah menghafal matan dari kitab yang pokok untuk dipelajari, dari kitabnya ahli ilmu, pemahamannya bawa kepada ulama yang mahir, ulama yang mungkin lagi al-amin yang bisa dipercaya. Karena orang mungkin itu banyak, wong pinter itu akeh. Tapi lek pinter gak amanah, blocok nih, menyesatkan. Dua sifat ini ya Allah abadikan di Quran. Beberapa ayat diantaranya usulan sang putri kepada bapak ketika Nabi Musa menolongnya. Nabi Musa diancam bunuh oleh Firaun, lari di Madian, ketemu ladang penggembalaan, ada dua perempuan menggembala, menghalau ternaknya. Kenapa enggak diminumkan? Menunggu sepinya. Nabi Musa membantu. Setelah itu dua anak pulang, bapak tanya, loh kok sudah pulang duluan? Ditolong oleh orang. Coba kamu undang untuk kita berikan upah. Ketika sudah ngobrol, anak usul, ya abati istajirhu fa inna khaira mastajarta al-qawi al-amin. Pak, dipun dadosaken penggembala kita saja. Bapak uzur, saya perempuan, ini ada orang, gimana orang ini yang kita jadikan penggembala ternak-ternak kita. Alasan anak, sebaik-baik penggala punya dua sifat. Apa? Al-Qawi, Al-Amin. Kuat dan kepercayaan. Nabi Musa punya dua sifat ini, kuat dan kepercayaan. Apa kekuatan Nabi Musa? Sempurna kekuatannya. Kekuatan ngangkat batu, oke. Kekuatan mukul batu, batunya yang melenyok. Bukan tangannya yang dikipat-kipan loro. Kekuatan ilmunya dengan wahyu. Kekuatan ibadahnya dijamin. Kuat di situ luas. Profil Nabi Musa itu luas, kuat semua sisi. Demikian juga al-amin, kepercayaan. Apa bentuk Nabi Musa dipercaya? Ketika sedang berjalan, si perempuan di depan, Nabi Musa di belakang, ada angin menyingkap auratnya. Tolong kamu di belakang, saya yang di depan. Betul-betul kepercayaan menjaga mata. Menjaga mata. Dan seterusnya.
Makanya bila kita berguru, carilah guru yang punya dua sifat. Angel nggak kita cari guru yang punya dua sifat ini? Pada zaman sekarang, kabeh wong ngomong saya ahlu sunnah wal jamaah. Walaupun kadang diplesetne, jadi aswaja, ada berapa mana aswaja itu? Ahlu sunnah wal jamaah apa asli warisan Jahmiyah? Ayo sing pundi? Sing pundi? Aswaja. Ahlu, asnya ahlu sunnah wa al jamaah. Niku aswaja ahlu sunnah wal jamaah apa asli warisan Jahmiyah? Ayo sing pundi? Pengakuan globalnya katanya Ahlussunnah wal Jamaah, tapi prakteknya mewarisi warisan Jahmiyah. Apa itu bentuknya? Mentakwil nama dan sifat Allah. Istawa sifat Allah ditakwil dengan istaula. Berarti Allah itu gelut dhisik baru menang. Enggak kembali kepada ayat sebagaimana di kitab Tauhid Sahih Bukhari, makna istawa adalah Allah bertapa tinggi dan naik. Yang dikatakan menang gelut. Ya, sopo-sopo sing menang gelut berarti dia itu istawa, punya sifat ketuhanan. Berarti akhirnya mereka mengatakan di atas arsy tidak ada apa-apanya. Kenapa? Enggak diakui Allah itu punya sifat istawa. Itu kan pemahaman Jahmiyah kan, Jahm bin Safwan At-Tirmidzi di akhir-akhir dinasti dari Bani Umayyah. Itu penyimpangan. Nah, bila sudah disimpangkan kayak begitu, gimana kita mencari ulama yang punya dua sifat? Kuat ilmunya, bisa dipercaya. Sekarang banyak orang cerdas. Ketika sudah mempengaruhi umat condong, ujung-ujungnya untuk cari popularitas. Apa? Promosi obat. Saya Fulan bin Fulan, saya sebagai seorang ulama. Loh, ulama nggih promosi obat lah ya. Kadang umate cowondong sebenarnya nggih promosi obat, pokoknya obat kuat wih sekono. Karo-karuan. Ujung-ujungnya begitu. Aminnya mana? Kadang menanamkan kepercayaan ternyata untuk merusak seperti itu. Ini banyak yang seperti itu. Adanya du'atun ila abwabi jahannam, para dai yang mengajak ke pintu jahannam, sangat banyak yang seperti itu. Apa cirinya? Ya tadi, kadang merekrut massa condong untuk mencari popularitas dunia. Itu ciri khasnya. Itu ciri khasnya. Makanya sebelum kita berguru padanya, kenali dulu. Punya dua sifat ini, al-qawi, al-amin. Nah begitu, kuat lagi kepercayaan. Ternyata badai habiskan waktu ini pentelas ya. Masih separuh materi yang kita kaji kali ini. Bila kita diberikan panjang umur dan potensi yang lain, insya Allah berikutnya bisa kita kaji waktu menyusul. Hadis bersama pensyarahnya belum sempat kita jamak. Insya Allah nomor 6 dan berikutnya bisa kita kaji waktu depan. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan silakan. Ahlus sunnah dibagi dua, ahlus sunnah umum dan ahlus sunnah khusus. Perincian itu bisa dibaca pada kitab Kun Safin al-Jaddah. Jadilah mengikuti jejak salafus saleh dengan benar. Ahlus sunnah secara umum ngaku Islam, ngaku Quran, ngaku sunnah, masih mengakui Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman. Selagi mengakui, ini masih dikatakan ahlus
sunnah, kecuali Rafidhah. Karena Rafidhah mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar. Rafidhah gak masuk. Ini mana sunnah itu umum. Yang nomor dua, ahlu sunnah khusus. Siapa ahlu sunnah khusus? Jawabnya, ikrar keislaman, pijakannya jelas, Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah, pemahaman sahabat, menolak semua aneka ragam kebid'ahan. Itu ahlu sunnah khusus. Makanya bila di masyarakat itu banyak angkong sunnah, itu ya wajar. Cuma dibagi dua, ada yang umum, ada yang khusus. Yang khusus inilah yang spesial. Kenapa? Tidak menerima kebid'ahan. Bagaimana tentang perayaan Maulid Nabi? Yang khusus tolak total. Cerotak miring-miring didelok acarane maslahat wa madharat. Le madharat jauh, le maslahat oleh. Ini sudah mulai ada perbedaan. Adakah dikenal getol sunnah? Ketika ditanya bagaimana hukum perayaan Maulid Nabi, diperinci kegiatannya masyarakat atau madharat. Ini mulai ada gejala-gejala kabur jadinya. Nah, betul-betul sunnah tolak. Karena nggak ada yang namanya hari peringatan kelahiran Nabi. Rolas Rabiul Awal itu bukan hari kelahiran, tapi hari kematian. Yang mengadakan itu Syiah Rafidhah. Kenapa sudah jelas itu produk Syiah Rafidhah masih dipilih-pilih acaranya manfaat atau madharat? Oh, jelas tidak ada kok manfaat yang mana. Kita bisa cek kondisi di lingkungan. Mereka sendiri yang akan bicara, mereka sendiri yang menjelaskan jati dirinya. Cuma kita melek apa tidak melek. Tanpa saya sebut nama kelompoknya itu apa, nggak oleh. Tapi kenali ciri-cirinya. Nanti kita bisa menyimpulkan. Yang kedua, mereka yang masuk kategori bid'ah itu masih muslim atau bukan muslim. Kalau ahlu sunnah secara umum, insya Allah itu masih muslim, cuma banyak dosa. Yang tidak masuk ahlu sunnah umum siapa? Syiah Rafidhah. Itu bukan umat Islam. Kenapa? Tidak mengakui Abu Bakar, tidak mengakui Umar, keduanya dikafirkannya. Nah, begitu jawabannya. Itu jawabannya. Rafidhah itu tidak masuk umat Islam. Karena nggak mengakui siapa? Abu Bakar, nggak mengakui Umar, dikatakan dua togut dari Quraisy. Selebihnya masih muslim dengan kadarnya. Makanya Ahlussunnah yang khusus terbebas dari Ahlussunnah secara umum yang tidak menerima bid'ah sama sekali. Sebenarnya untuk mengkategorikan bukan Islam itu butuh penegakan yang kuat sebenarnya. Cuma kalau kita bicara global, itu jawaban global. Jawaban terperinci, banyak orang yang tidak masuk Islam. Banyak yang keluar dari Islam. Itu bila diperinci lagi. Tapi ini butuh penegakan hujah yang detil. Yang tadi masih bersifat global saja. Termasuk yang nglakoni apa? Yang ngaku Islam tapi enggak poso. Wong sing enggak poso itu ada berapa macam? Enggak poso karena ndablek, enggak poso karena pembangkangan. Bila enggak poso karena pembangkangan, ditegakkan hujah nggak mau tobat, ini sudah murtad, ini sudah murtad. Dan semuanya nanti berlaku begitu. Ini penegakan hujah khusus ini lebih berat. Makanya yang kita jawab tadi adalah jawaban global. Jawaban global. Nah, perinciannya kita sulit. Makanya tugas kita itu adalah dakwah, bukan memberikan
vonis. Tugas kita itu dakwah, bukan memberikan vonis. Tetapi pengklasifikasian ulama Ahlussunnah bagi dua, umum dan khusus. Tanda umum masih mengakui Abu Bakar, Umar, Utsman sebagai khalifah. Rafidhah nggak mengakui karena Abu Bakar, Umar termasuk togut dari Quraisy, makanya Rafidhah itu bukan umat Islam. Nah begitu. Itu kriteria global. Wallahu alam. Apalagi. Demikian yang kita sampaikan. Wallahu shawab walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.